Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Pertama-tama mari panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kami dapat menyelesaikan video presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Abdul Rihan sebagai moderator dan adapun teman dari kelompok kami yaitu Al-Farabi sebagai pemateri, Muhammad Farhan, Abdul Karim, dan Muhammad Fikri Mahmudin. Judul materi dari kelompok kami yaitu penyekat bentuk cair. Di video ini kami akan menjelaskan apa itu penyekat bentuk cair, jenis-jenis bahan penyekat bentuk cair, jenis minyak isolasi, dan penggunaan minyak isolasi mineral. Untuk teman-teman yang bertugas sebagai menjelaskan materi, saya persilahkan. Apa itu penyekat bentuk cair? Penyekat bentuk cair atau bahan isolasi cair digunakan sebagai bahan pengisi pada beberapa peralatan listrik, misalnya transformator, pemutus beban, dan reostat. Dalam hal ini, bahan isolasi cair berfungsi sebagai bahan pengisolasi sekaligus sebagai pendingin. Karena ini, persyaratan untuk bahan cair yang dapat digunakan untuk isolasi yang mempunyai tenaga tembus, daya hantar panas yang tinggi. Jenis-jenis bahan penyekat bentuk cair. Yang pertama yaitu minyak transformator. Minyak transformator adalah hasil pemurnian minyak bumi. Minyak ini terutama diperlukan sebagai pendingin, sebab transformator, tahanan pengasut, penghubung tenaga, utamanya yang bekerja pada tegangan tinggi, sangat membutuhkan pendinginan. Karena tanpa pendinginan yang baik, maka akan merusak penyekat pada bagian inti, lilitan, dan pada bagian yang perlu. Yang kedua yaitu minyak kabel. Minyak kabel juga merupakan salah satu hasil pemurnian minyak bumi. Minyak kabel digunakan untuk memadatkan penyekat kertas pada kabel tenaga, kabel tanah, dan terutama kabel tegangan tinggi, kecuali untuk menguatkan baik daya sekat mekanisnya. Penyekat kertas juga untuk menjaga atau menahan air supaya tidak meresap sekaligus sebagai elektrikum. Dan yang ketiga yaitu cairan sintesis. Cairan sintesis juga digunakan pada teknik listrik. Isolasi cair sintesis yang sering digunakan pada teknik listrik adalah cairan yang berisi CH-lor atau hidrokarbon. Seperti di vinil, CH di mana 3-5. Atom hidrogen diganti dengan atom CH-lor. Bahan-bahan ini diantaranya adalah sofol, askarel, araklor, piralen, dan sibanol. Jenis-jenis minyak. Isolasi minyak biasanya terdiri dari beberapa jenis, berdasarkan bahan dan pembuatannya. Minyak isolasi terdiri dari minyak isolasi yang berasal dari olahan minyak bumi yang saat ini banyak digunakan dan diteliti. Minyak isolasi adalah minyak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau disebut juga minyak nabati. Contohnya seperti minyak isolasi yang berasal dari olahan minyak bumi dan minyak nabati, atau minyak organik yang memiliki potensi sebagai minyak isolasi. Penggunaan minyak isolasi mineral. Minyak yang biasa digunakan untuk isolasi cair adalah minyak mineral yang diperoleh dengan pemurnian minyak mentah. Penggunaan minyak isolasi biasa pada peralatan tegangan tinggi yang digunakan sebagai bahan dielektrik, bahan pendingin, dan bahan pemadam busur api. Berikut ini akan diuraikan penggunaan banyak minyak isolasi pada beberapa peralatan tegangan tinggi, yaitu yang pertama, transformator daya. Penggunaan transformator daya dalam sistem tenaga listrik memungkinkan terpilihnya tegangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ekonomis untuk tingkat-tingkat keperluan. Misalnya, kebutuhan akan tegangan tinggi dalam pengiriman daya listrik jarak jauh. Adapun yang kedua, yaitu kapasitor daya. Kapasitor daya banyak digunakan pada peralatan-peralatan tegangan listrik yang baik berfungsi sebagai filter, perbaikan faktor daya, maupun untuk penyearah tegangan tinggi.
Pemasangan kapasitor pada sistem tegangan listrik menimbulkan daya reaktif untuk memperbaiki faktor daya dan tegangan, karenanya menambah kapasitas sistem dan mengurangi rugi-rugi daya dan tegangan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mari ucapkan hamdalah. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada salah kata saat menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.